mendengarkan podcast ini. Banyak orang berpikir semakin bisa membuktikan di mata manusia dan dunia bahwa Allahnya hebat, berarti juga Allahnya benar. Seakan-akan kehebatan, kekuasaan Allahnya itu menjadi ciri atau bukti dari kebenarannya. Banyak orang berpikir bahwa semakin bisa membuktikan di mata manusia dan di mata dunia bahwa Allahnya hebat, Allahnya kuat, Allahnya berkuasa, berarti terbukti dia Allah yang benar. Ini adalah cara banyak agama hendak membuktikan bahwa Allahnya benar. Dan saya kira saudara-saudara juga ada yang masih berpikir demikian. Makanya ada lagu, Allah mana seperti Allahku. Allah kita heran dan besar. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Seakan-akan dengan menampilkan Allah itu dahsyat, besar, kuat, berarti lebih benar atau terbukti benar. Ini cara berpikir yang salah. Membuktikan Allah yang disembah itu Allah yang benar, bukan menunjukkan kekuatannya. Kalau masih berpikir demikian, itu cara berpikir tidak dewasa. Cara berpikir kekanak-kanakan. Membuktikan Allah yang benar, bukan menunjukkan kekuatannya, tetapi kesucian dan keagungan moralnya melalui hidup kita. Orang-orang beragama yang tidak dewasa biasanya tidak menekankan nilai-nilai batiniah. Jadi orang-orang beragama yang tidak dewasa biasanya tidak atau kurang menekankan nilai-nilai batiniah, tetapi berusaha membela agama dan membuktikan Allahnya benar dengan kekuatan fisik. Bahkan kalau Allahnya kurang bertindak, maka umat yang harus membantu Allahnya. Nih lihat, gua bela mati-matian begini karena dia benar. Kita sebagai orang percaya yang memiliki Allah yang kita yakini benar, kiranya dijauhkan dari praktek yang salah tersebut, saudaraku. Jadi jangan berusaha untuk membuktikan Allah kita itu benar dengan kesaksian mujizat, kesaksian kehebatan Allah. Dan kalau Allah tidak bertindak, kitanya yang membela dengan segenap nyawa, dengan kenekatan-kenekatan untuk menunjukkan dan membuktikan Allahnya itu benar dan pantas menerima pembelaan seperti itu. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama dikesankan bahwa Allah menampilkan diri sebagai Allah yang kuat untuk menunjukkan kemuliaannya. Hal itu berkenaan dengan rencana Allah menempatkan bangsa Israel di Kanaan. Dan tindakan Tuhan tersebut dilakukan berhubung bangsa Israel dan semua bangsa pada waktu itu orientasi berpikirnya memang masih pada kemakmuran duniawi dan belum mengerti kebenaran batiniah. Untuk membuktikan Allahnya orang Israel itu benar dengan kekuatan. Itu juga berkenaan dengan rencana Allah menempatkan bangsa Israel di Kanaan supaya tertuntun bangsa itu sampai di tanah Kanaan. Pola Perjanjian Lama ini sering diimpor oleh orang-orang Kristen dan para pemimpinnya untuk mempromosikan Allah. Makanya ada lagu Allah mana seperti Allahku, Allah kuat dan dahsyat, api menyala di depannya membakar semua musuhnya.
Itu orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Sebenarnya tidak salah kalau kita membesarkan Allah yang hebat dan kuat, tidak salah juga. Tapi kalau yang berlebihan, yang sampai lebay itu atau hiperbola, ya kita sudah dewasa lah ya. Kalau kita membesarkan Allah yang besar, itu tendensinya atau arahnya bukan mau menunjukkan Allah yang kuat, itu adalah Allah yang benar. Allah yang paling kuat itu Allah yang paling benar. Memang sebenarnya Allah yang paling kuat itu pasti Allah yang paling benar. Tetapi bukan berarti Allah mau menunjukkan kekuatannya supaya diakui kebenarannya. Pasti Allah yang paling benar itu Allah yang paling kuat. Tetapi Allah bukan Allah yang mau menunjukkan kekuatannya supaya diakui kebenarannya. Untuk apa Allah diakui kebenarannya kalau yang mengakui tidak benar? Untuk apa? Jadi pola perjanjian lama ini sudah jangan lagi dikenakan dalam hidup kita. Seakan-akan kalau Allah tidak menunjukkan kuasanya, kurang bisa dipercayai. Dan saudara melihat dampaknya, orang-orang yang tidak mengalami hal-hal yang ajaib, yang mujizat, yang spektakuler, jadi kurang mempercayai Allah yang hidup. Tidak mempercayai Allah yang real, yang hadir. Ini adalah cara yang tidak dewasa. Bila pola ini tidak ditinggalkan, maka dampaknya banyak orang percaya, orang Kristen mengalami stagnasi dalam pertumbuhan iman yang benar. Nanti saudara akan mengerti maksud saya ini. Tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang benar. Memasuki zaman perjanjian baru, ketika keselamatan Allah dinyatakan, yaitu bahwa Allah hendak membangun umat yang segambar dengan dirinya, bahwa Allah hendak membangun umat atau manusia yang sempurna, yang hidup dalam kesuciannya yang sempurna, Allah tidak perlu bertindak seperti pada zaman perjanjian lama. Justru kalau Allah menggunakan cara seperti yang dilakukannya di perjanjian lama, menjadi kontraproduktif. Oleh sebab itu jangan berharap Allah bekerja seperti ketika Allah berurusan dengan bangsa Israel. Memang dalam situasi atau kondisi ekstrim bisa, tidak totally tidak mungkin. Sebab ada orang-orang yang mesti harus diperlakukan seperti bangsa Israel. Memang kalau saudara menginjili satu daerah, orang-orang yang buta Tuhan, orang yang ateis, yang agamanya animisme, dinamisme, tunjukkan kekuatan Allah. Bisa. Tetapi itu kondisi ekstrim loh. Tidak boleh mengeneralkan metode itu di setiap situasi. Tetapi dewasa ini banyak hamba-hamba Tuhan mengkampanyekan jalan keselamatan dengan cara seperti banyak agama-agama pada umumnya. Sekali lagi, memang sekali-kali Allah bisa bertindak demikian untuk kondisi ekstrim. Tetapi yang ideal, Allah menghendaki orang percaya dapat menjadi saksinya melalui kehidupan konkret, di mana orang percaya memancarkan kemuliaan Allah. Maka Tuhan berkata, kamu saksiku, aku itu ada, aku pernah datang ke bumi, menjadi manusia, aku juru selamat. Dan bukti daripada keselamatan yang kau alami itu, kamu menjadi manusia yang berkarakter Allah, berkarakter ilahi, berkarakter Allah, berkodrat ilahi. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan bahwa kita adalah surat yang terbuka. Tuhan mau kirim surat kepada manusia lewat hidup kita. Kita ini surat yang terbuka, yang dibaca semua orang, saudaraku. Surat yang terbuka, yang dibaca semua orang, saudara. Betapa agungnya, saudara,
kalau kita bisa menjadi surat Tuhan ini, menjadi saksi Tuhan itu paralel dengan menjadi surat yang terbuka, saudara. Kalau kita jujur ya, kita belum menjadi surat Tuhan. Kita masih menjadi surat diri kita sendiri. Jangan sampai jadi surat setan, saudara ya. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengkampanyekan jalan keselamatan dengan cara seperti banyak agama pada umumnya, wah, ini bisa membuat kebenaran tidak bisa diajarkan dengan utuh lengkap, saudara. Terhambat, sebab fokusnya, orientasinya itu hal yang keliru. Kan seakan-akan mau berkata begini, kamu tahu nggak, Allahku itu benar. Kemarin toko saya bangkrut. Setelah saya masuk Kristen, nggak jadi bangkrut. Allahku benar kan? Allahku benar. Wah, dulu ya, saya sebelum masuk gereja, wah berat. Ekonomiku berat. Tapi setelah masuk gereja, ekonomi saya baik. Benar kan Allahku? Dulu dokter bilang nggak bisa sembuh. Ini tumor ganas. Usia tinggal 6 bulan biasanya. Sekarang udah 3 tahun saya sembuh. 3 tahun yang lalu. Hebat Allah kita. Bener kan? Bener Allah. Coba masuk akal gak, saudara? Bagi orang bodoh itu masuk akal. Karena itu menjadi standar, maka hal itu diterima sebagai kebenaran. Nah, kita harus sadar. Itu salah. Akhirnya tidak ada tanggung jawab. Ayo Tuhan, bikin mujizat yang banyak supaya aku bisa membuktikan Engkau Allah yang benar. Apalagi orang-orang Kristen itu ada yang berpikir bahwa Allah sedang kompetisi dengan agama lain. Makanya jangan sekali-kali kita berpikir sedang kompetisi. Nggak perlu. Nggak perlu. Boro-boro ngurusi agama lain. Ngurusi orang Kristen yang lain saja kita pusing. Kok ngurusi tetangga? Ini yang saya ngomong ini kan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tidak mengerti kebenaran. Saudara sekalian, puji Tuhan, saudara sekalian. Saya mau mengadakan perjalanan misi. Saya butuh dana itu 25 juta. Saya tidak tahu gimana ini. Saya berdoa, Tuhan bagaimana? Tolonglah. Apa yang terjadi, saudara? Ada duit 25 juta masuk rekening saya. Pas. Luar biasa. Bener kan Tuhan kita? Bener dia. Itu orang, jangan tepuk tangan ya. Itu dipikirnya Tuhan itu ajaib di situ. Bener kan? Tuh. Kok begitu bener loh. Dan itu sudah jadi standar. Dalam pelayanannya, sering kita merasa kurang percaya diri. Ini para pendeta ya. Kalau ada pendeta mendengar khotbah saya, camkan ini. Merasa kurang percaya diri ketika kita tidak menampilkan satu peragaan kehadiran Allah melalui praktek-praktek mukjizat atau demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa, yang spektakuler. Karena kita merasa kurang dihadiri oleh Tuhan. Kalau nggak ada mukjizat itu, Tuhan kurang hadir. Kalau doa-doa begitu, nggak getar-getar badannya, nggak nangis-nangis, nggak ada urapan. Yang begini-begini kan bodoh sebenarnya. Nah, kita itu kalau sudah sering ketemu Tuhan tuh sulit tidak menangis, saudara. Jangan dibuat-buat dong. Akhirnya diciptakanlah frekuensi. Jadi kalau frekuensi ya. Jadi kalau doa gitu sudah mulai musik nyanyi haleluya, terus dibuat frekuensi. Frekuensi perasaan. Masuk frekuensi itu. Sakit jiwa loh lama-lama. Kalau kita sering ada di hadirat Tuhan itu sulit kita nggak nangis. Jangan ngarang-ngarang gitu. Kalau lagi pas mau nangis, kas tidak ya nggak usah. Sudah saatnya saudaraku sekalian. Kehadiran Allah dinyatakan melalui pemberitaan firman yang tulus. Yang membuka pikiran untuk mengenali kehendaknya. Hal ini akan sangat berdampak secara kuat, secara signifikan.
Saya setuju memang bagi orang-orang Kristen yang baru dibutuhkan itu demonstrasi kuasa Allah. Tetapi itu tidaklah kebutuhan yang permanen. Saya berkata begini bukan karena saya tidak mendemonstrasikan kuasa Allah. Saya terus terang tidak berani. Nah, saya nggak terpanggil untuk itu. Nggak percaya kali Pak. Loh, bahkan saya sudah mengajarkan kalau saudara sakit karena sudah ceroboh makan, itu minta kesembuhan juga mestinya malu. Supaya ke depannya Anda tidak ceroboh. Sekarang kalau orang ceroboh, makan, pola hidup sakit, minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan dengan mudah. Tuhan tuh merusak mental anak-anaknya. Tapi kalau saudara sakit, saudara merasa ini akibat salahmu, ya udah pola makan dirubah, ya, gaya hidup dirubah. Dan Tuhan itu melengkapi kita dengan enzim yang ajaib, yang kalau kita berubah pola hidup, pola makan, ini bisa recovery sendiri. Loh, belajar dari ilmu gizi, ya itu yang saya baca. Hebat loh. Hebat. Itu hebat, saudaraku. Jadi, ya udah, Tuhan tubuhku baitmu, aku harus bertanggung jawab. Itu kedepannya lebih hati-hati kita. Kalau seorang jatuh miskin karena main judi, Tuhan pulihkan ekonomiku. Lu ya, udah sekarang makan tuh kemiskinan, rubah gaya hidupmu, bangkit dari keterpurukanmu. Nah kalau orang main judi, belanja sembarangan, miskin, lalu Tuhan pulihkan ekonomiku, lalu Tuhan pulihkan, kecil kemungkinan dia jadi benar. Mungkin gak main judi lagi karena kapok, tapi berbuat kesalahan yang lain. Anda ngerti maksud saya? Bahkan saudara kalau sakit karena kesalahanmu, jangan minta kesembuhan. Ini untuk orang Kristen dewasa loh. Masa kita nggak boleh minta kesembuhan Pak? Ya terserah kalau masih meminta. Tapi kalau Anda dewasa, Anda menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan dan berusahalah untuk memulihkan kesehatanmu. Dan saya mau kasih tahu, itu bukan tubuhmu, itu Pak, itu Roh Kudus milik Tuhan. Masa Tuhan senang sih saudara sakit? Enggak. Pemberitaan firman yang sungguh-sungguh murni dalam hikmat dan kecerdasan ilahi biasanya menyulitkan hidup. Biasanya paradoks. Biasanya bertentangan dengan naluriah manusiawi. Memang orang-orang yang masih mencintai dunia tidak sanggup lagi menerimanya. Mereka akan menolak dengan berbagai alasan. Mereka mencari celah, kekurangan dan kesalahan untuk bisa menolak hidup sebagai anak Allah. Khotbahnya di center, ini terlalu begini, terlalu begitu, ini manusianya begini begitu. Udah. Dasarnya itu karena dia memang tidak mau berubah. Mereka mencari celah, kekurangan dan kesalahan untuk bisa menolak hidup sebagai anak Allah, untuk menolak hidup sebagai umat pilihan yang wajar di mata Tuhan. Tapi tentu tidak wajar di mata manusia. Dia tidak mau jadi orang yang tidak wajar, mau wajar. Kebenaran firman yang murni itu saudara akan merebut saudara dari cara hidup yang wajar. Anda akan jadi anak-anak Allah yang istimewa. Dan banyak orang tidak sanggup di sini. Makanya ya Bapak Ibu, kita ada di segmen ini. Ini sudah waktunya. Dunia sudah berubah terus. Kita sudah tidak lagi memakai pola-pola yang dulu. Misalnya kita bicara soal anak terhilang baru-baru ini. Ini kan sebenarnya bertalian. Yang namanya terhilang itu di luar gereja. Sekarang kita bicara yang terhilang itu masih ada di dalam gereja. Kamu ke gereja juga kalau belum hidup dalam dominasi Tuhan, tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan, kamu juga masih terhilang. Jangan berpikirannya orang di luar gereja yang terhilang. Di dalam gereja pun you terhilang kalau you tidak mau tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Banyak orang keras kepala, tapi nggak sadar dia keras kepala. Bayangkan coba. Banyak orang seperti kita lah ya. Sekarang kita kan mau belajar berubah. Sombong tapi nggak sadar sombong. Licik tapi nggak sadar licik. Bener-bener, saudara. Ada amin nggak ya? Amin apa ini? Amin, setuju nggak ini kebenaran? Dan kita masih seperti itu. Mesti dirubah.
Nah, kehadiran Tuhan lewat firman-Nya itu yang nikmat dan itu mengubah. Kalau kehadirannya yang hanya merubah fisikmu dari sakit sembuh, dari miskin kaya, nggak merubah karaktermu. Tapi kebenaran firman yang menyengat jiwamu itu merubah saudara. Saya itu sudah melihat kok. Saya itu diam-diam memperhatikan. Nggak mungkinlah saya nggak peka orang. Saya sudah bisa membaca firman sepeka ini. Saya lihat kamu masih mencintai dunia. Dan saya nggak tahu gimana menjelaskannya bahwa kamu masih mencintai dunia. Kamu belum sungguh-sungguh menghargai kemuliaan kerajaan surga. Belum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan firman harus sungguh-sungguh murni dalam hikmat dan kecerdasan ilahi. Manusianya juga harus murni, harus berhikmat dan punya kecerdasan ilahi. Bukan hanya menawarkan konsep-konsep doktrin, konsep-konsep teologi, konsep-konsep ide. Tetapi kebenaran yang merubah kita. Supaya kita punya hati yang murni, melayani dengan murni, dengan hikmat Tuhan dan kecerdasan ilahi. Kita akan dicari orang-orang di segmen kita. Ya jangan harap kita jadi pendeta yang kalau khotbah di Tanah Lapang, di Gelora Bung Karno, orang ramai. Kita nggak mimpi lagi ke situ. Memang Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita untuk yang dipilih lah. Kita untuk yang dipilih. Nggak ada mimpi orang berduyun-duyun mencari kita. Nggak apa-apa, nggak usah. Makanya harus firman itu murni. Dengan hikmat Allah dan kecerdasan ilahi. Saya sudah lihat tidak sedikit hamba-hamba yang sibuk urusan yang boten-boten. Ya ilah. Nanti bermasalah terus. Akhirnya ya udah tidak bisa dibawa kepada kebenaran dan tidak bisa membawa orang kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang murni akan mengubah hidup seseorang. Sehingga seseorang benar-benar dapat menjadi garam dan terang dunia. Penggaraman dunia ini dan fungsi sebagai terang di tengah-tengah dunia adalah penampilan kehidupan yang berkodrat ilahi. Dan harus diakui, yang bisa tergarami, yang bisa melihat terang, itu juga nggak semua orang. Sebab kebenaran itu bisa berbau harum bagi orang yang selamat, tetapi bau busuk bagi orang yang binasa, yang tidak selamat. Ya jangan harap juga jadi terang dan garam kita bisa menggarami semua orang. Belum tentu. Kita sudah baik-baik juga dicari salahnya, saudara. Kalau hanya berbuat baik dalam berbagai kegiatan sosial, membuat kita seakan-akan seperti agama lain. Nah ini gereja itu tidak mengerti. Ikut-ikutan tuh amal sosial. Tentu saja hal ini bukan berarti kita tidak perlu melakukan kegiatan sosial dan amal loh saudaraku. Sebab dalam memperagakan kodrat ilahi akan termasuk di dalamnya kita membagi milik kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Mau tidak mau saudaraku. Mau tidak mau demikian saudara. Tapi jangan kita membatasi dari terang dan garam dunia. Ini kan ada gereja-gereja yang senang begitu. Makan pagi, menyediakan makan pagi untuk sekian banyak orang. Makan siang untuk sekian banyak orang. Gereja-gereja di Eropa juga begitu. Tahu enggak? Kok saya tahu? Saya pernah punya teman, dia cerita, Pak, saya ini kehabisan dana di satu kota, di satu negara di Eropa. Waduh, gimana kamu makan? Di situ ada gereja-gereja yang kita tiap siang itu makan siap tersedia. Jadi ada makan yang disediakan. Tapi gerejanya sepi. Bukan nggak boleh. Wah kita kasih makan orang sekian ribu orang. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan menggantikan tugas utamamu loh. Bagaimana engkau membawa kodrat ilahi di tengah-tengah masyarakat. Amin. Di tengah-tengah hidup saudara. Saudara, saya kasih catatan lagi ya. Kalau saudara membawa kodrat ilahi bukan berarti lalu semua orang akan terima loh. Nanti kadang-kadang ada orang yang nggak bisa terima.
Bahkan pasangan hidupmu sendiri jadi lawanmu. Dia akan cari-cari celah untuk menyalahkan saudara. Apa aja yang bisa disalahkan, pasti. Itu gejala atau ciri bahwa dia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, engkau tahu, aku hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka menyalahkan orang, saya kasih tahu ya, kamu jangan merasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kamu jauh dari pimpinan Roh Kudus. Buktikan saja. You tanya Tuhan. You duduk diam berjam-jam terus tiap hari. Temukan Tuhan. Untuk Tuhan bisa berbicara kepadamu. Jadi saudaraku, menjadi garam dan terang dunia ini, saudaraku, itu bagaimana kita menampilkan kodrat ilahi di tengah-tengah dunia yang gelap. Itu jangan kita berharap semua orang akan terberkati lalu jadi berubah. Belum tentu. Pada zaman aniaya, ini kita kembali ya, Tuhan sengaja membiarkan dirinya dianggap lemah, tidak berdaya. Orang percaya pun juga terkesan tidak dibela oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan seperti membiarkan dirinya tidak berdaya. Lebih kuat dewa Zeus, lebih kuat Hermes. Orang percaya pun terkesan tidak dibela oleh Tuhan loh. Dilempari batu, dimasukkan kandang binatang, disiksa, dipancung kepalanya. Dan Tuhan mengajar kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kasih musuhmu, berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu atau berbuat jahat kepadamu. Tuhan pun juga mengajar kalau kamu memberitakan Injil lewat kesaksian hidupmu, bukan pakai pedang. Ekspansi agama pakai pedang bukan ajaran Allah yang benar. Allah tidak perlu dibantu dengan pedang. Kalau Tuhan menyatakan diri kepada Saulus dengan pernyataan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dasarnya karena Tuhan mau mentobatkan Saulus. Dasarnya bukan karena membela orang-orang di kota Damsyik. Saulus berhenti menganiaya, masih banyak Saulus lain yang akan dipakai untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi itu memang untuk mentobatkan Saulus, dan peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Selebihnya Tuhan membiarkan orang Kristen, orang percaya teraniaya. Walaupun tidak tersurat di Alkitab. Walaupun tidak tersurat. Tetapi tersirat bahwa orang percaya tahu cara kerja Tuhan ini. Buktinya apa? Mereka menerima dan tetap setia. Katakan amin. Memang tidak tersurat bro, tapi tersirat. Dan ini sangat logik. Kenapa? Karena mereka tidak bersungut-sungut. Mereka setia. Tentu ini orang-orang percaya yang bersedia tidak memilih kenyamanan hidup. Jadi kalau saudara mau nyaman hidup di bumi, Anda tidak bisa jadi pengikut Tuhan Yesus. Anda tidak bisa jadi pengikut Yesus. Anda jadi orang Kristen yang baik-baik, pendeta yang baik-baik, tapi Anda tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Nggak bisa. Ini makin hari saya akan makin keras. Siap-siap aja. Dan saya siap kehilangan siapapun yang mau meninggalkan saya. Ini ajaran Tuhan. Melalui aniaya tersebut, orang Kristen tahu. Yang pertama, mereka berhenti berbuat dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Nggak ada lagi kesempatan untuk berbuat dosa. Nggak ada kesempatan lagi untuk berbuat dosa. Yang kedua, kesetiaan itu, penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Roma 8 ayat 17. Supaya mereka bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hebat saudaraku. Hebat sekali. Ya. Bisa happy nggak dengar begini? Walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Orang Kristen tahu memang harus menderita. Tentu mereka menerima warisan. Mereka tentu menerima dokumen lisan dari rasul-rasul ke murid-murid. Kamu akan menderita, kamu akan dianiaya, kamu akan dibawa ke penguasa-penguasa. Tapi kamu bertahanlah, aku beserta kamu. Amin. Nah itu mereka tetap setia. Sekarang udah nggak ada itu. Udah diganti dengan klaim janjinya.
Al-Akhiran dan besar, apalagi. Ayo jangan lupa ke gereja ya. Gereja harus dibela supaya eksis, supaya punya aset, supaya pendetanya bisa hidup, supaya punya gedung sendiri, ya gitu kan? Terus dengarkan suaranya, Allah memberkati kamu. Dia akan memberkati memenuhi kamu. Kalau kamu mati masuk surga, enak toh? Ayo lalu kita ke gereja terus. Yang ke gereja adalah anak-anak Allah yang masuk surga. Tapi di sini saya berkata, kamu ke gereja kamu masih terhilang. Kalau kamu tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Makanya kalau ada orang Kristen baru masuk sini, bilang, gila lo pendeta kamu. Gua masih terhilang nih. Ya udah. Kalau mau ngakuin terhilang, ya akui. Jangan sudah jadi orang baik ke gereja berarti sudah bertobat. Pertobatan yang benar adalah kesediaan hidup dalam kekuasaan dan dominasi Tuhan. Ini juga saya pergumulkan, saudara. Saya pikir saya sudah lulus. Belum. Saya juga bergumul hebat, saudaraku, ya. Kalau saya sudah lulus, saya pasti sudah diwisuda. Alias sudah naik ke surga, ya. Dalam kehidupan orang percaya hari ini, kalau Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan keadaan kita, bukan berarti Tuhan tidak berdaya. Bukan berarti Tuhan itu lemah atau sedang menghukum kita. Kenapa keadaanku begini? Tuhan seperti tidak berdaya. Saya tidak ngerti, bingung. Atau aku sedang dihukum. Pada saat seperti itu kita berharap Tuhan bertindak. Tetapi kita tidak melihat gerak Tuhan sesuai dengan harapan kita. Dalam situasi yang serba tidak menentu, sering kita berpikir negatif, agak negatif atau agak negatif terhadap Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa keadaan ini kondisi yang sangat kondusif. Kondusif itu artinya mendukung tercapainya tujuan. Jadi kondusif artinya apa? Keadaan yang mendukung tercapainya tujuan. Kondusif itu keadaan yang mendukung tercapainya tujuan. Tuhan itu cakap. Saudara, bukan hanya saudara yang punya masalah. Saya juga punya masalah. Dan kita juga kadang bingung, Tuhan seperti nggak jelas maunya. Kenapa Tuhan? Usahaku maju enggak, mundur enggak? Miring iya. Nggak jelas Tuhan. Kenapa Tuhan kau beri keadaan seperti ini? Kenapa Tuhan aku harus mengalami begini? Nggak ngerti aku. Saudara bisa tidak ngerti, tapi saudara harus belajar percaya bahwa Tuhan cakap mengatur sempurna semuanya. Ini firman juga membuat penghiburan bagi saya. Sebab kalau saya mikirin masalah, darah tinggi saya naik. Ajaib juga itu. Udah kurangi garam, udah apa, kok masih naik olahraga. Kenapa masih naik ya? Pikiran. Loh, saya ini punya banyak beban juga, saudara. Pikiran. Allah Pak, pikiran. Masalah apa? Saya kira saudara punya masalah dibanding saya itu banyakkan saya. Cuma saya nyimpen. Saya mau cerita sama siapa? Saya nggak mau cerita terkesan merengek-rengek minta bantuan tolong. Waduh, pantang. Nah, saya dapat firman ini. Hahaha. Sedikit longgar, tapi belum longgar banget. Berkat melimpah itu tidak harus berkat jasmani. Nggak lama. Berkat jasmani apa itu kesembuhan, berkat finansial keuangan tidak lama, tapi kalau lewat keadaan kita ditekan terus, dipres terus, bisa. Saudara tahu nggak kalau gitar bengkok itu suaranya fals? Dong ding ding nat nat nat, makin sini makin fals. Makanya kalau mau tahu gitar itu lurus atau enggak kan dari ujung baru kita terus. Nah, untuk supaya gitar itu lurus lagi, itu nggak gampang. Apa kalau dalamnya ada besi? Jadi pegangan gitar itu dalamnya suka ada besinya. Itu kalau bengkok susah. Tapi bisa. Itu harus dipres, ditekan berhari-hari baru lurus. Berhari-hari. Kadang-kadang kita dipres berhari-hari, berbulan-bulan. Nggak berani bilang bertahun-tahun. Nah, kondisi-kondisi tertentu kita merasa Tuhan tidak beserta. Di mana kau Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Cuman nggak mau ngomong aja. Nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa. Saya itu mengalami
Sampai saat ini aku tidak ngerti Tuhan. Tapi setelah saya dapat khotbah ini, waduh, seakan-akan Tuhan bilang begini, aku masih kontrol semua, aku masih kendalikan semua. Kamu ada marah kecil, cuma kamu gak bilang aja. Kau bingung kan? Bingung. Ini kondusif untuk menyempurnakan kita, saudaraku. Jadi dalam kehidupan kita, seakan-akan Tuhan seperti tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Dalam situasi yang tidak menentu itu, kita kadang-kadang bisa berpikir negatif. Itu dalam kehidupan kita secara personal ya. Kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen yang hidup di suatu masyarakat yang mayoritas bukan orang Kristen, merasa sering diperlakukan kurang adil. Tidak bisa membantah fakta ini, kita merasa diperlakukan tidak adil. Seperti betapa sulitnya membangun rumah ibadah. Juga di beberapa tempat kalau membuat kegiatan KKR misalnya, betapa sulitnya. Lagi KKR diberhentikan. Mana izinnya? Kita nggak setuju. Tuh. Berisik. Adanya peraturan daerah, perda-perda yang berpihak kepada kelompok mayoritas. Seakan-akan di daerah itu tidak ada orang yang beragama lain. Bahkan syariat agama mayoritas juga diperlakukan di satu wilayah yang sebenarnya semua masyarakat dari agama apapun memiliki hak yang sama untuk hidup dan menjalankan ibadahnya. Ada berani teriak-teriak jam 4 pagi bikin haleluya, haleluya. Nggak bisa kan? Sebab itu public area. Nggak boleh. Kalau misalnya di Manado yang mayoritas Kristen, jam 4 nyanyi, kalau kita heran dan besar, atau kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Di situ ada orang-orang Buddha. Memang dari 100 orang Buddhanya 1, tetap nggak boleh mestinya. Semua punya hak yang sama di area publik itu. Tapi kita kan melihat fakta-fakta yang terjadi. Nah, kita sebagai orang percaya yang dewasa dan warga negara yang matang tidak mempersoalkan hal itu. Sama sekali tidak mempersoalkan. Sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita mendukung, ayo silakan. Aku siap untuk bangun pagi juga. Atau ternyata aku juga bisa tidur dalam kondisi berisik bagaimanapun. Kita mengerti bahwa Tuhan mendidik kita untuk bisa bertumbuh menjadi manusia Allah yang layak disebut anak-anak Tuhan di dunia yang singkat ini. Kita mau jadi warga negara yang baik. Kalau tetangga kita misalnya menjalankan ibadahnya berisik banget sih, nggak apa-apa. Gak usah kita marah. Kalau itu membuat mereka jadi orang baik dan happy, ya sudah. Kenapa? Ya kita numpang kok di bumi. Rumah kita di surga. Di bumi cuma latihan kok. Sekolah kehidupan kok marah. Nggak usah deh. Makin kita nggak betah di dunia, makin kita hidup benar kok. Kita cuma menumpang. Bahkan ketika kita diperlakukan sangat diskriminatif pun, kita tidak perlu marah dan menuntut hak kita. Sebab kita hanya menumpang di bumi. Lagi pula percuma kalau kita menggeliat menuntut hak kita. Sebab hal itu justru sangat merugikan dan kontraproduktif. Kalau kita bertindak menuntut hak dan mengharapkan diperlakukan adil, berarti kita berkualitas rendah seperti mereka yang berlaku tidak adil. Tidak adil ini. Wah, kita tuntut. Kita ikut-ikutan orang yang tidak adil. Tidak usah. Ya udah, silahkan kalau you happy, monggo. Happy. Orang Kristen tuh mesti begitu, baru jadi garam. Baru jadi terang. Tapi Pak, gimana kita nyaman di bumi? You nggak bisa nyaman. Mau nyaman apa? Kondisi ini sangat kondusif untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita nggak nyaman, saudara, dalam hidup ini. Perlakuan tidak adil, diskriminatif, dan lain-lain. Lalu Tuhan seperti nggak membela kita. Ya biarin. Memang Tuhan memandangnya itu baik untuk kita kok.
Kita tidak perlu mempersoalkan hal tersebut, saudaraku. Saya menyarankan saudara, jangan di media sosial menulis hal-hal yang melukai hati satu, orang-orang yang beragama lain, yang tidak sepaham dengan kita. Dua, jangan sekali-kali melawan pemerintah. Pemerintah salah, kita harus tetap mendoakan. Kita bisa bersuara dengan bijak. Jangan teriak-teriak di jalan, jangan ngomongin. Kalau kita jadi anggota eksekutif atau legislatif atau yudikatif, belum tentu kita juga benar, mungkin lebih rusak. Jangan ngomelin, wah itu Bapak Presiden, wah itu Bapak Wakil Presiden, wah itu Menteri. Itu kalau ngomong di itu mana di TV itu, ya ilah. Orang Kristen itu mesti bijak, nggak usah banyak bicara. Nah ini Bapak bicara, ini Bapak bicara. Ya, kita kan mau ngelurusin hati kita saja, saudaraku. Faktanya emang nggak begitu. Faktanya begitu nggak? Faktanya begitu. Kristen tuh jadi berkat tuh begitu. Apalagi kalau saudara itu pejabat pemerintah. Wah, namanya Kristen. Tapi kelakuannya, waduh, memalukan. Dan yang heboh-heboh ini, orang-orang Kristen sebagian. Yang bikin heboh-heboh itu, sebagian orang-orang Kristen. Aduh, itu nama Kristen. Aduh, heboh, pernah heboh. Ini ada dua nama besar yang menghebohkan. Aduh, sedih. Ini belum pejabat-pejabat yang lain. Jangan begitulah. Jadi contoh, jadi teladan. Tapi begitu muncul nama Kristen terus jujur, baik, nah jadi berkat. Tapi sebenarnya nggak cukup cuman baik, bisa memancarkan kodrat ilahi. Nah, kita itu dimanapun memancarkan kodrat ilahi itu. Sungguh, jangan membuktikan kebenaran Tuhan dan berusaha membuktikan kebenaran Tuhan dengan kuasanya. Itu kanak-kanak. Tapi lewat hidup kita, di mana kodrat ilahi dipancarkan. Jadi demikian, dengan demikian kita punya tanggung jawab. Makanya tadi saya katakan kalau gereja, pendeta mau membuktikan Allahnya benar dengan menunjukkan kuasanya, membuat stagnan, mentok pertumbuhan rohani. Ngerti kan saudara? Itu maksudnya. Amin.